Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini adalah situasi di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di mana sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal masuk ke dalam jurang. Ada 7 orang dilaporkan tewas di tempat kejadian, sementara puluhan lainnya mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Untuk informasi terbaru, Saudara, kami tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Hendra Setiawan yang saat ini berada di Puskesmas Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Hendra, selamat petang. Jadi seluruh korban ini sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Saidiman, benar begitu, Hendra? Ya, Nilo dan saudara, secara berangsur-angsur memang tadi puluhan korban dari korban selamat khususnya yang sempat dievakuasi dan dirawat di Puskesmas Pelausan Magetan di mana saya berdiri ini semuanya sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Saidiman Magetan. Nah, perpindahan ini selain karena faktor ada total 30 lebih yang menderita luka berat dan belasan lainnya luka ringan, lebih kelengkapan alat dan juga kesiapan rumah sakit Saidiman Magetan sehingga pertimbangannya itu sehingga para korban selamat kalau korban luka-luka itu dilarikan atau dievakuasi ke Rumah Sakit Saidiman Magetan. Iya. Hendra, untuk 31 yang mengalami luka berat ini seperti apa kondisi mereka sejauh ini? Jadi sekilas saya gambarkan Niluh, tadi saya sempat beberapa kali wawancara dengan korban selamat yang menderita luka ringan, dia menceritakan bahwa bus itu memang sudah sempat mengalami atau nabrak kendaraan lain di atas atau artinya sebelum kecelakaan itu terjadi dan diduga memang rem mengalami blong. Nah, ketika rem blong posisi jalan melintasi jalan menurun dan menikung, bis lalu kemudian hilang kendali dan lurus saja terperosok menuju jurang. Nah, bus sempat terguling hingga sejauh hampir kedalaman 30 meter sehingga para penumpang, total ada 50 penumpang tadi di dalam bus termasuk lansia dan anak-anak yang rombongan wisata ini mereka saling himpit, bahkan ada yang terjepit. Itulah yang membuat beberapa atau 30 lebih penumpang di bus ini mengalami luka berat. Begitu, Nilu. Baik, Hendra, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya kontur jalan di lokasi kecelakaan ini? Termasuk juga, ini kan jurang ya di bawahnya dan kedalamannya luar biasa sekitar 30 meter tadi disebutkan oleh Kapolres Magetan. Apakah ada pembatas jalan yang memang sudah cukup bagus begitu yang bisa menahan kalau misalnya terjadi kecelakaan? Ya, Nilu dan saudara, kawasan Sarangan Magetan, artinya kawasan ini memang rawan kecelakaan karena kontur ini tepat di kaki Gunung Lawu, ketinggian mencapai di antara 1.000 hingga 2.000 mdpl meter di atas permukaan laut. Memang ini kawasan pegunungan. Nah, lokasi di mana kecelakaan ini terjadi adalah Jalan Tembus Cemoro Sewu Sarangan, artinya dari kawasan Telaga Sarangan menuju Cemoro Sewu dan sebaliknya. Nah, kalau kendaraan bus ini berangkat dari Semarang menuju Sarangan, artinya dia berangkat dari atas turun ke bawah. Nah, turunan ini karena bis mengalami rem, dugaannya adalah rem blong, sehingga dia hilang kendali, sopir tidak bisa mengendalikan laju bis. Bahkan meski sudah menurun dan juga menikung, ada pembatas jalan juga berupa besi, bis tetap menabrak pembatas jalan, kemudian terpelosok lagi lebih jauh ke menuju jurang. Nah, sehingga berakibat fatal. Nah, yang paling fatal tadi bahkan saking kerasnya benturan dan juga saking kencangnya arus bis turun ke jurang itu, kondisi supir juga terjepit dan evakuasi jenazah supir tadi juga memakan waktu cukup lama, hingga lebih dari 2 jam untuk terakhir kali. Begitu, Nilo. Artinya memang di jalur itu sudah ada pembatas jalannya, tapi karena kecepatan bis yang terlalu cepat begitu, itu yang membuat akhirnya sampai melewati pembatas bis, begitu ya? Pembatas Ya, jalan maksud begitu, saya. Nilo. Ya, begitu. Karena memang bukan karena laju bis itu cepat karena ngebut atau apa, bukan, karena memang kontur jalan yang memang menurun tajam dan juga menikung belok ke kiri begitu, sehingga meskipun sudah ada pembatas, namun tidak bisa menghalau laju kendaraan bus yang memang terjun sangat deras dari atas, begitu, Nilu. Untuk Dan kondisi, jalur itu, Hendra, apakah memang selalu ramai dilewati? ya utamanya akhir pekan, Sabtu dan Minggu memang jalan tembus Cemoro Sewu Sarangan ini karena selain memang menjadi puncak wisata, artinya kemacetan juga sering terjadi dan juga jalur ini juga jalur tembus, jalur lintas
menuju Magetan menuju ke Jawa Tengah, yang jalannya sebenarnya sangat lebar dan juga jalan halus dan khas wisata, memang andalan untuk pariwisata. Namun kerawanan kecelakaan memang masih terjadi, apalagi kondisi cuaca begini, hujan dan juga sering kabut tebal tiba-tiba dan juga menghilang, dan inilah yang kemudian salah satunya juga rawan sekali kecelakaan di jalur Cemoro Sewu tembus Sarangan ini. Oke, sering terjadi kecelakaan di sana? Sering, memang sering. Baik, tadi Anda menyebut bahwa cuaca hujan saat ini, kemudian ada kabut misalnya. Pada saat kecelakaan itu terjadi, memang ada hujan dan ada kabut, Hendras? Kondisi pada minggu siang tadi memang cukup cerah sebenarnya, hanya mendung tipis saja. Dan saya sempat mewawancarai beberapa saksi mata, khususnya para penumpang selamat. Dia menceritakan memang bis ini sudah mengalami masalah pada remnya. Terbukti sebelum kecelakaan terjadi, artinya di posisi jalan sebelum lokasi kejadian ini, bis sempat menumbur kendaraan lain di depannya karena rem tidak berfungsi. Nah, baru tidak lama berselang seperti itu, kemudian melintasi jalan menurun, lalu hilang kendali dan terperosok ke menuju jurang. Nah, para dua di antara korban selamat saya wawancarai mengatakan hal yang sama, artinya memang ada dugaan kuat memang tidak berfungsinya rem. Baik, ada masalah di fungsi rem. Saat ini untuk di Rumah Sakit Saidiman Magetan, apakah ada posko misalnya ketika ada pihak keluarga yang ingin mengetahui keberadaan keluarga mereka? Saya belum mengetahui pasti apakah sudah dibuka posko atau belum, tapi kepolisian dan juga petugas yang berwenang tadi memang sengaja memfokuskan perawatan seluruh korban, luka berat maupun ringan, semua dievakuasi ke Rumah Sakit Saidiman Magetan. Salah satunya adalah memang untuk mempermudah komunikasi, artinya mempermudah pendataan juga, selain karena memang Rumah Sakit Saidiman Magetan lebih lengkap dari segi peralatan dan juga peralatan medisnya. Salah satu yang faktor kenapa dipindahkan semuanya ke rumah sakit adalah biar mempermudah pendataan. Sehingga mungkin kalau kemungkinan dibuka posko, mungkin akan lebih memudahkan para petugas dan juga para keluarga korban yang mungkin ingin mencari tahu informasi lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Baik, 31 orang yang mengalami luka berat ini rata-rata di bagian mana? Kaki atau di bagian tubuh bagian atas? Sebagian besar tadi mengeluh pada bagian kaki. Karena ada yang patah kaki, ada yang karena memang diguncang dan terhimpit di dalam body boots itu. Cuma beberapa anak kecil tadi yang sempat saya lihat dirawat di puskesmas dan juga di RSUD ada menderita luka-luka lecet di kepala. Namun sebagian besar mereka mengeluhkan pada bagian kaki dan juga ada fatal pada bagian kaki. Rata-rata begitu nih. Rata-rata di bagian tubuh bawah, yakni di bagian kaki, tapi tidak sedikit juga di bagian atas. Tapi untuk Rumah Sakit Saidiman ini memang lengkap ya, artinya tidak perlu rujukan lebih atau belum ada informasi soal harus dirujuk ke rumah sakit yang lain lagi karena mengalami luka yang tidak bisa ditangani di rumah sakit ini. Hingga siang ini, artinya hingga sekarang saya belum mendapatkan informasi akan ada rujukan. Kalau ada kemungkinan rujuk, kemungkinan akan dirujuk ke Madiun yang rumah sakit di skala lebih besar, di Rumah Sakit Sudono Madiun. Cuman hingga detik ini saya belum menerima informasi ada lagi rencana dirujuk para pasien atau korban selamat. Hendras, apakah ada informasi yang mungkin harus dioperasi karena kecelakaan ini? Bagaimana, Niluh? Mohon maaf. Apakah ada informasi soal mungkin ada yang harus dioperasi akibat kecelakaan ini? Kemungkinan ada, karena dari total 50 pasien yang 50 penumpang maksud saya, 30 lebih mengalami luka berat. Luka berat itu bisa diidentifikasi dari patah tulang dan juga mungkin gegar kepala, gegar otak. Hanya saja skala pastinya dan ukuran pastinya saya belum mendapatkan informasi itu lebih lanjut begitu. Saya masih standby di puskesmas. Untuk yang luka ringan sejauh pantauan Anda yang kemudian Anda ajak berkomunikasi, luka ringan rata-rata seperti apa mereka? Ada 2 atau 3 anak tadi yang sempat saya pantau di puskesmas ini, kemudian dipindahkan ke RSUD. Dia mengalami lecet di kepala dan juga di tangan. Dan beberapa orang tua, artinya beberapa pria dewasa tadi yang
sempat menceritakan ke saya di mana dia tempat duduknya tepat di tengah atau tepat di atas roda bus itu, menyatakan dia menderita luka ringan saja pada kaki, artinya pada tulang belulangnya terasa linu dan sulit digerakkan, hanya saja dia diidentikan atau dimasukkan pada setara luka ringan. Nah, dia menceritakan memang kondisi kepanikan dan juga teriakan para penumpang para penumpang di dalam bus saat kejadian itu, mereka saling berhimpitan, saling bertabrakan, bahkan beberapa untuk menyelamatkan diri. Sempat yang saya wawancara tadi, dia berpegangan kuat pada jok busnya sehingga dia tidak terguncang lebih parah, sehingga dia hanya menderita memar saja pada bagian kaki. Baik. Begitu, Nela. Baik, jadi sampai dengan saat ini, Hendras, semuanya ada di Rumah Sakit Sayyidiman Magetan, dan ada 30 orang lebih, sekitar 31 orang yang mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendras Setiawan atas informasi Anda. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami teruskan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.